Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masuk ke dalam pembahasan muqaddimah daripada kitab Nasaih Ad-Diniyah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai awal kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan niat seorang penulis apabila memulai karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim tentunya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin tibalin la yubda'u bil Bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka perkara tersebut seakan-akan barokahnya itu kurang. Jadi makan dengan Bismillah dan makan tanpa Bismillah itu lebih berkah makan dengan Bismillah. Minum dengan Bismillah dan minum tanpa Bismillah itu lebih berkah minum dengan Bismillah. Dan lanjutannya wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. La ilma lana tidak ada ilmu bagi kami illa ma'allamtana kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Di awal daripada kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mencantumkan ayat ini. Maksudnya apa? Sebagai bentuk ketawaduan beliau. Beliau tidak menyatakan ini itu ilmunya beliau. Tapi apa? La ilma lana. Tidak ada ilmu bagi kami. Illa ma'allamtana melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Itu kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Berarti sifat semacam ini harus ditiru oleh manusia. Manusia itu terkadang dia itu kalau berbuat ibadah merasa bangga dengan amal ibadahnya. Kalau punya ilmu merasa bangga dengan ilmunya. Kalau punya ketampanan merasa bangga dengan ketampanannya. Kalau punya kekayaan merasa bangga dengan kekayaannya. Padahal semua itu hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan ada yang abadi. Ilmunya banyak tapi tidak takwa kepada Allah. Jadinya kayak Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura itu seorang ulama yang luar biasa sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Bal'am bin Ba'ura itu punya keistimewaan kalau doa langsung dikabulkan sama Allah. Karena dia memiliki Ismullahil A'zam. Pernah dengar kata Ismullahil A'zam? Ismullahil A'zam itu nama-nama Allah yang agung. Yang mana apabila ada seorang hamba yang punya Ismullahil A'zam, kalau dia doa dengan menyebutkan Ismullahil A'zam, langsung dikabulkan seketika itu juga. Cuma ya hamba-hamba pilihan yang punya doa, yang punya Ismullahil A'zam ini. Tidak semua hamba dan juga tidak semua orang. Ceritakan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam kitabnya, pernah ada seorang murid itu minta Ismullahil A'zam kepada gurunya. Kata gurunya, kamu tidak kuat, tidak mungkin bisa. Ismullahil A'zam ini orang kalau sudah punya ini kedudukannya ditinggikan sama Allah. Semua orang itu bisa dan tidak semua orang itu mampu. Dan lagi kata si murid, ngeyel tetap. Saya harus punya ini Ismullahil A'zam.
Guru, saya minta supaya engkau mengajarkan kepadaku Ismullahil A'zam, guru. Ya sudah, kata gurunya, kalau kamu mau Ismullahil A'zam, kamu saya kasih tugas dulu, kamu lihat baik-baik, kamu amati baik-baik. Kamu sekarang ke pasar. Misalnya ke pasar, nanti lihat ada kejadian apa di pasar. Dan sampai di pasar dilihati, ya di pasar tidak ada kejadian apa-apa ya, cuma orang dagang biasa. Tidak lama kemudian ada tentara. Ada tentara masuk ke pasar, belanja, bawa barang belanjaan banyak. Bawa barang belanjaan banyak, kemudian manggil kuli. Manggil kuli buat ngangkut barang belanjaannya ini. Tentara zaman dulu itu kasar. Tentara-tentara yang zalim, kasar orangnya. Nih kulinya disuruh ngangkut. Kemudian ketika kulinya tengah-tengah ngangkut, kok barang bawaannya ini jatuh. Dipukuli sama tentara, ditandang, dipukul. Jalan lagi kulinya sama terseok-seok. Jatuh lagi, dipukuli lagi sama tentaranya. Akhirnya diikuti terus. Ini kok ada kejadian yang aneh. Ini mungkin yang dimaksud sama guruku, ya kejadian ini. Diikuti terus sama si murid yang minta Ismullahil A'zam ini. Ikuti terus sampai rumah tentaranya dalam keadaan dipukuli ngangkat barang, sampai di sana tidak dibayar sama tentaranya. Tuh, ini muridnya lihat, wah, kok ada kejadian seperti ini. Pulang, balik ketemu sama gurunya. Baik guru, saya sudah dari pasar. Apa yang kamu lihat? Ya yang lainnya tidak ada sesuatu yang menarik. Cuma saya lihat ada orang tua jadi kuli dipukuli sama tentara. Kemudian sampai di rumah nggak dibayar lagi ongkosnya. Dan kata gurunya, itu kalau seandainya kamu yang jadi kuli itu dan kamu punya Ismullahil A'zam gimana? Waduh, ya langsung tak doakan ambles ke bumi guru. Saya doakan disambar sama petir sekalian. Ya doa-doanya macam-macam. Doakan dimakan macan, dimakan singa. Kata gurunya, itu ya kalau kamu punya Ismullahil A'zam, kamu mendoakan seperti itu. Iya. Perlu kamu ketahui, orang tua itu yang jadi kuli itu guru yang ngajari saya Ismullahil A'zam. Dengan akhlak yang mulia. Nah, kalau kamu sudah bisa seperti itu, baru kamu bisa punya Ismullahil A'zam. Kalau belum punya, belum bisa seperti itu, ya belum layak dapat Ismullahil A'zam. Itu contoh ulama su, ada ulama su Bal'am bin Ba'ura. Dia punya ilmu, tapi dia tidak memanfaatkan ilmunya untuk mendekatkan diri ke jalan Allah. Dia jadi ulama su. Dia punya harta, tapi dia tidak memanfaatkan hartanya untuk mendekatkan diri ke jalan Allah. Jadinya seperti Qarun. Dia punya Fir'aun. Dia punya kekuasaan, punya pangkat, punya jabatan, punya kehormatan di sisi manusia. Tapi dia tidak memanfaatkan kehormatannya itu di sisi Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berlaku adil, maka dia juga menjadi seperti Fir'aun, penguasai jahat. Jadi semua ilmu yang ada kepada kita itu harus hal yang apapun yang ada pada diri kita itu harus kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus kita sadari itu semua bukan karena usaha kita, akan tetapi karena petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ada orang amal misalkan puasa sunnah, kemudian dia merasa di dalam dirinya dia bangga dengan puasa sunnahnya, itu nilai puasanya di sisi Allah berkurang. Kenapa? Ada perasaan bangga terhadap amal, namanya ujub. Punya ilmu, kemudian dia bangga dengan ilmunya. Lihat, saya menyampaikan ilmu luar biasa. Kitab apapun bisa saya baca. Fan ilmu apapun bisa saya kuasai. Tafsir, hadis dan lain sebagainya. Dia bangga dengan ilmunya, dia ujub berarti. Nah, ujub ini memang penyakit yang sulit untuk dihilangkan. Bahkan dikatakan yang terakhir kali keluar dari diri para aulia Allah itu penyakit hati ujub. Ujub ini yang terakhir kali dikeluarkan sama Allah dari hatinya para aulianya.
Maka Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk menghindari ujub, beliau langsung mencantumkan, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa-apa yang telah engkau ajarkan. Berarti tidak ada kebanggaan diri di dalam penulisan kitab ini. Orang itu kalau mau nulis kitab itu juga, para ulama zaman dulu itu kalau mau nulis kitab itu dites setelah nulis. Ikhlas gak ini nulisnya? Cara ngetesnya gimana? Dilemparkan ke laut. Lemparkan ke laut ternyata ngambang, tidak tenggelam, berarti ikhlas. Caranya kita kalau mau belajar ilmu nahwu, itu pertama kali kitab yang dipelajari itu namanya jurumiyah. Jurumiyah itu dari kata jaro fil miyah, mengalir di atas air. Kenapa? Ketika pengarangnya itu selesai nulis, dilemparkan ke air, nggak tenggelam, tapi mengalir terus di atas air. Berarti ikhlas ini. Pengarang kitab Syair Zubat juga demikian, dilemparkan kitabnya ke air, ternyata nggak tenggelam, ikhlas, diambil lagi. Kalau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk mengetes keikhlasannya, beliau itu kalau ngarang syair, itu dikarang syairnya, kemudian nggak pakai ditulis ya, ngarang syair itu diawang-awang gini, nanti 20 bait, 30 bait, 15 bait, itu diawang-awang seperti ini. Dan kalau minggu depannya dia masih ingat syair yang dia buat kemarin, berarti dia ikhlas. Kalau minggu depannya lupa, oh berarti sudah ikhlas, tidak usah ditulis syairnya. Secara ngetes keikhlasannya. Dan awal daripada kitab Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untuk Allah Tuhan semesta alam. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda. Yang mana Allah menjadikan dakwah itu sarana untuk mendapatkan petunjuk. Wad dalalata 'alal khair. Menjadikan dakwah itu adalah sebagai petunjuk kepada kebaikan. Wan nasihata lil muslimin. Yang mana Allah telah menjadikan dakwah kepada kebaikan, menunjuki kebaikan, menasihati kepada muslimin, itu semuanya min afdhalil qurubat, adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling baik. Ini kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dakwah kepada kebaikan, menunjuki kepada kebaikan dan menasihati kepada kaum muslimin, menjadikan semuanya itu termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah yang paling baik. Wa arfa'id darajat, dan bentuk derajat yang paling tinggi. Wa ahammil muhimmati fiddin, dan perkara yang paling penting di dalam agama. Jadi dakwah, berdakwah ataupun mengajak kepada kebaikan, itu semuanya adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah yang paling baik. Contoh, kita sholat. Itu yang ngambil manfaat dari sholatnya kita siapa? Cuma diri kita sendiri. Tapi ketika kita ngajari orang untuk sholat, kita dapat manfaat, orang lain juga mendapatkan manfaat. Itu namanya berdakwah dan mengajak kepada kebaikan. Makanya dakwah itu bentuk pendekatan diri yang paling baik. Kenapa? Sisi yang lainnya, kalau kita mengajarkan orang untuk sholat, kita dapat pahala. Selama dia sholat, kita dapat pahalanya. Kalau dia mengajarkan orang lain untuk sholat, kita dapat tambahan pahala lagi. Selama murid kita itu sholat, kita dapat pahalanya. Kalau murid kita mengajarkan lagi, berapa banyak pahala yang kita peroleh? Ini baru urusan ngajari sholat. Belum ngajari ilmu agama yang lain. Masalah zakat, masalah puasa, ngajar ngaji. Ini guru-guru TPA itu insya Allah 90% masuk surga insya Allah. Kenapa? Ngajari ngaji orang banyak kok. Nanti setelah itu muridnya bisa jadi guru ngajari ngaji lagi. Nanti muridnya terkadang ngajari keluarganya, ngajari anak-anaknya. Nah, ini rentetan pahala terus. Ini multi level amal ini, bukan multi level marketing. Multi level amal. Cuma bedanya kalau multi level marketing orang rebutan, kalau multi level amal orang cuek semuanya, tidak ada yang rebutan. Itu bedanya multi level amal dengan multi level marketing.
Multi level marketing fulusnya kelihatan. Terus amal kan tidak kelihatan. Wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin. Dan dakwah ini adalah jalan hidup para nabi-nabi Allah dan para utusan Allah. Wa awliya'ihi shalihin. Dan dakwah adalah jalan hidup para wali-walinya Allah, para orang-orang yang soleh. Wal ulama'il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yakin. Dan dakwah adalah jalan hidup para ulama yang mengamalkan ilmunya dan yang mantap di dalam ilmu dan keyakinannya. Jadi tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di alam dunia ini adalah berdakwah. Makanya nanti barang siapa yang sudah mau berdakwah, berarti dia melanjutkan misinya Rasulullah. Kalau ada seorang bos punya perusahaan, perusahaannya ini sudah besar. Kita kalau diwarisi suruh mengembangkan mau enggak? Tak pakai mikir jawabnya mau. Nah, Rasulullah itu punya misi dakwah. Sudah terkembang misi dakwahnya Rasulullah. Kita melanjutkan misi dakwahnya Rasulullah mau enggak? Nah, ini pertanyaannya. Mau enggak kita? Benar-benar siap untuk dakwah. Dan dakwah itu, tidak harus dakwah itu orang bisa baca kitab, bisa ngerti tafsir, bisa hafal hadis. Tidak harus. Dakwah itu yang butuh niat dan kesungguhan. Semua orang bisa dakwah. Waktu Al-Habib Kadim Musa bin Ja'far As-Sigaf, yang dulu waktu Habib Manis hidup sering ziarah ke Solo. Waktu kemarin tahun 2010 atau 2011 datang ke Pasuruan, ketika dia ngisi menyampaikan tausiah di depannya para dai, dia menyampaikan, saya kan sering keliling dakwah ke Inggris, Amerika, ini barusan dari Kanada. Itu dia ketemu dengan di Inggris dengan seorang tukang cukur yang sudah memasukkan beberapa puluh orang ke dalam Islam. Ribuan terlalu berlebihan. Ratusan aja gak sampai. Tapi puluhan orang masuk Islam di tangan si tukang cukur ini. Tukang cukur loh ini. Ada yang cukur kan di sini. Waktu ngisi di pasar besi saya ngomong tukang cukur, ternyata ada yang profesinya tukang cukur. Itu dia caranya. Kalau ada orang yang mau cukur, ditanya sama dia. Ini kan dia tinggal di Inggris. Kamu kenal enggak dengan Muhammad? Oh, saya enggak tahu. Diceritakan, oh Muhammad itu nabinya orang Islam. Akhlaknya begini. Nanti orang-orang lihat, dengar, tertarik masuk Islam. Kadang ada orang yang punya persepsi salah terhadap Nabi Muhammad. Dijelaskan sama dia. Akhirnya tertarik masuk Islam. Tapi enggak semuanya, sebagian besar aja. Diajarkan masuk Islam, tertarik masuk Islam. Ini seorang tukang cukur, tentunya ilmunya pas-pasan, dia bisa dakwah, bisa memasukkan orang ke dalam Islam. Juga cerita Al-Habib Ali Al-Jufri, pernah beliau itu di dalam dakwahnya ke Inggris, terus beliau memang ada ngisi di beberapa tempat kajian. Cuma ada beberapa orang yang masuk Islam bukan karena kajiannya beliau, tapi karena apa? Karena waktu Habib Ali itu kalau masuk waktu sholat adzan zuhur, dia pakai pakaian yang rapi dengan jubahnya, dengan imamahnya, dengan tongkatnya, jalan ke masjid. Masjid kan melewati masyarakat kan. Masyarakat itu sebagian yang lihat masuk Islam. Kenapa? Mereka ketika lihat ditanya, kenapa kok masuk Islam? Saya ketika lihat agamanya orang ini kok sedemikian rajin untuk melaksanakan ajaran agamanya. Saya yakin agamanya dia itu pasti agama yang benar. Sekalipun saya tidak tahu agamanya dia apa, saya langsung kepengen bergabung dengan agamanya dia. Luar biasa. Kalau kita sholat di masjid pun itu bisa kita niati sebagai dakwah. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Dakwah bil lisan itu dakwah seperti ini, ngajak orang kepada kebaikan, itu dakwah bil lisan. Juga bisa dakwah bil hal, dakwah dengan keadaan. Di kampung kita tidak ada yang sholat di masjid. Kita sholat di masjid.
Jalan aja kita. Tidak usah pakai ngajak. Diem aja jalan ke masjid. Nanti orang lihat, kok enak ya sembahyang di masjid. Nanti niru. Satu-satu niru. Akhirnya banyak orang yang sembahyang ke masjid. Tanpa kita mengajak mereka untuk sembahyang ke masjid, mereka akan langsung ikut. Nah, Rasulullah itu pakarnya dakwah bilhal. Berapa banyak sahabat itu Rasulullah kadang jarang ngajak itu hadis itu yang diucapkan sama Rasulullah itu kalau dibanding dengan umurnya enggak banding. Jadi Rasulullah itu lebih banyak berdakwah dengan akhlaknya daripada berdakwah dengan ajakannya. Buktinya banyak orang yang masuk Islam. Bahkan banyak orang yang ayahnya memusuhi Rasulullah tapi anaknya masuk Islam. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pemimpinnya orang-orang munafik. Bapaknya musuhnya Rasulullah, anaknya pecintanya Rasulullah. Ada namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal sudah jelas, orang kafir, musuhnya Rasulullah. Anaknya Ikrimah, orang yang paling cinta dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu berdakwah dengan akhlaknya, berdakwah dengan budi pekerti. Makanya dakwah itu adalah misinya Rasulullah. Kalau kita mau mengembangkan misi dakwah ini, berarti kita mau peduli dengan urusannya Rasulullah, peduli dengan agama Allah, Allah pun akan menolong semua urusan kita. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu mau menolong Allah, Allah pun juga akan menolong kamu. Tidak mungkin ada orang mati kelaparan karena dia cuma fokus dakwah. Tidak mungkin ada, insyaAllah. Yang ada malah rezekinya melimpah ruah karena senang kepada dakwah. Dakwah itu adalah jalannya para nabi, jalannya para aulia, dan jalannya para ulama. Nah, dakwahnya para ulama itu macam-macam. Ada yang dakwah dengan menulis, ada yang dakwah dengan ceramah, ada yang dakwah bilhal aja. Dengan keadaannya. Itu macam-macam gambaran dakwahnya para ulama. Dan kita salahkan, kok ada ulama ini tidak mau. Nah, sekarang model ada aliran macam-macam, harus khuruj, keluar dakwah. Itu bagus, cuma jangan kita salahkan orang yang nggak mau keluar dakwah. Belum tentu orang yang nggak dakwah dengan lisan, tapi dia nggak berdakwah sama sekali. Bisa jadi dia berdakwah dengan keadaannya. Dakwah bilhal. Dia ngomong sopan sama orang, akhirnya orang tertarik untuk niru ngomong sopan. Ini dakwah. Kan dikatakan ad-da'watu bil hal ablagh wa afsah min dakwah bil maqal. Dakwah dengan keadaan itu lebih masuk dibanding dakwah dengan lisan, lebih masuk ke dalam hati. Kita tinggal misalkan yang ngekos ya, kita ngekos sama teman. Satu teman suka ngajak kita, yuk sholat di masjid, tapi cuma ngajak. Yang satu tidak pakai ngajak, tapi dia sholat di masjid terus. Kita lebih tertarik ikut yang mana? Ikut yang ini kan. Hati kita kan lebih condong sama orang yang tidak banyak omong, tapi ada prakteknya, ada buktinya. Malah mungkin kita bisa pegel sama yang banyak omong. Sekakian omong ini. Ngejak sholat di masjid dok. Tapi tanpa yang ngomong, yang cuma mengerjakan prakteknya langsung. Sholat di masjid, kita lama-lama tertarik. Wah, kok nikmat ya? Kayaknya enak nih sholat di masjid. Lama-lama ikut. Akhirnya kita bisa ketularan. Makanya orang itu harus kumpul dengan orang yang baik, supaya bisa ketularan baik. Jangan kumpul dengan orang yang buruk, karena bisa ketularan buruk. Antara lagi, para ulama banyak menyatakan masalah dakwah ini panjang. Bagian para ulama menyatakan kalau pengen mimpi ketemu Rasulullah, pengen semuanya kan. Kalau pengen mimpi ketemu Rasulullah, yuk kita peduli dengan urusan dakwah, urusannya Rasulullah. Yuk kita jalankan misinya Rasulullah. Kalau pengen mimpi ketemu Rasulullah. Kalau orang itu sudah dakwah ngurusi urusannya Rasulullah, insya Allah cepat atau lambat dia bakal mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan mimpi Rasulullah itu yang menjadikan orang itu mimpi Rasulullah itu bukan karena banyak amalnya kok. Banyak orang sholat sampai batuknya ireng, tapi tidak pernah mimpi ketemu Rasulullah. Kenapa? Tidak ada cinta kepada Rasulullah. Banyak orang ibadah macam-macam, tapi nggak bisa mimpi ketemu Rasulullah. Kenapa? Nggak ada cinta. Nah, kalau kita ini dakwah, dan di dalam dakwah ini kita menyadari ini misinya Rasulullah, dan kita perjuangkan ini, bisa mimpi ketemu Rasulullah. Dulu ada seorang namanya Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas, seorang ulama di Hadramaut. Suatu ketika beliau bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan yaqodah, terjaga. Kayak kita ini sadar gini, ketemu ngobrol sama Rasulullah. Lalu kalau di kitab-kitab tasawuf, orang yang bisa ketemu langsung ngobrol sama Rasulullah, itu berarti dia sudah mencapai 600 derajat kewalian. Baru bisa mimpi ketemu dengan Rasulullah. 600 derajat kewalian. Baru bisa yaqodah dengan Rasulullah, keliru. Baru bisa yaqodah dengan Rasulullah. Kalau sudah melewati 600 derajat kewalian. Ini Habib Muhammad bin Ja'far Al-Attas ini yaqodah dengan Rasulullah. Ketika yaqodah dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta kepadamu fathul kabir. Saya minta pembukaan untuk segala bidang. Mau bidang ilmu lancar, mau bidang amal lancar, bidang apapun lancar. Fathul kabir istilahnya. Yang kata Rasulullah, kalau kau mau minta fathul kabir, kamu minta di Ahmad bin Umar bin Smith. Langsung. Dan setelah itu langsung dia, ini Habib ini, mencari orang yang namanya Ahmad bin Umar bin Smith. Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini adalah seorang ulama yang kerjaannya itu dakwah. Ya, dia membimbing masyarakat sekitarnya, ya juga keliling dakwah. Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini termasuk salah satu guru ayahnya Habib Ali. Habib Ali Al-Habsyi kan namanya Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, ayahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini itu punya guru diantaranya Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahnya Habib Ali ini termasuk gurunya Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Pernah dengar ya? Mbah Kiai Khalil Bangkalan itu seorang ulama besar yang membawa perubahan pada sistem pendidikan agama di Indonesia. Pondok-pondok zaman dulu itu belajarnya kitab-kitab kecil. Fathul Ghaib, Mawaidul Usfuriyah, kitab-kitab kecil. Setelah Mbah Kiai Khalil itu pulang dari Mekah, belajar di Mekah, balik ke tanah Jawa, beliau membawa sistem perubahan pendidikan yang baru. Bawa kitab Fathul Wahhab, fikih, bawa kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Minhajut Talibin, Hidayatul Hidayah. Diajarkan kitab-kitab yang kelas. Itu awal mulanya yang pertama kali membuat perombakan itu Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Sampai akhirnya diteruskan sama semua pondok yang ada di Pulau Jawa saat ini. Bahkan sistem maknani Jawa itu, pernah dengar? Utawi, iku. Nah, utawi itu mubtada, kelawan itu maf'ul. Nah, itu macam-macam itu kan. Isim-isim makna Jawa itu yang pertama kali menciptakan Kiai Khalil. Supaya apa? Gampangkan orang belajar bahasa kitab. Nah, itu sampai sekarang masih dipakai. Ini dakwah semacam ini kan sampai sekarang berarti setiap ada orang baca kitab dengan makna Jawa, siapa yang dapat pahalanya? Mbah Kiai Khalil. Kemudian ini Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini kerjanya dakwah. Bahkan di zaman beliau dikatakan tukang-tukang itu kalau sambil nukang itu ngobrolnya bahas masalah kitab. Oh, itu di kitab ini ada pendapat begini, kitab ini ada pendapat begini. Ini tukangnya loh. Jangan bukan ustadznya yang ada di masjid. Tukangnya itu kayak gitu. Karena didikan Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Dan dulu bisa niru ya. Allah suatu saat. Yang penting diniati.